Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita memanfaatkan portal Merdeka Mengajar miliknya Kemdikbud. Yang pertama, kita buka Chrome terlebih dahulu. Untuk portal ini ada dua cara yang bisa kita akses. Yang pertama adalah dengan menginstal ke dalam handphone, yaitu handphone Android pada Play Store dengan kata kunci yaitu Merdeka Mengajar. Nah, sedangkan untuk penggunaannya pada laptop, kita bisa searching kita bisa searching dengan kata kunci adalah Merdeka Mengajar. Nanti kita akan diberikan halaman yaitu guru-kemdikbud.go.id. Nah, inilah yang akan kita pilih. Nah, kemudian di sini menu yang ada adalah ada asesmen murid. Berarti ini adalah penilaian yang digunakan untuk murid. Kemudian perangkat ajar yang berisi buku murid, buku guru, dan modul ajar. Nah, pada saat kita masuk ke dalam guru-kemdikbud.go.id, kita bisa login dengan menggunakan akun ID yang telah dibagikan oleh operator tiap sekolah. Nah, yang pertama adalah asesmen murid. Kita akan melihat pilihan asesmen. Nah, asesmen ini bisa kita bagikan kepada siswa dengan menggunakan link yang sudah ada. Yang pertama, fase atau kelas. Kelas ini akan kita pilih. Contohnya adalah fase D. Karena saya mengajar SMP, maka saya pilih adalah fase D. Kemudian terapkan. Kemudian mata pelajarannya ini ada dua, yaitu numerasi dan literasi, sesuai dengan yang ada pada AKM, Asesmen Ketentuan Minimum. Nah, contoh yang kita ambil adalah literasi, kemudian kita terapkan. Nah, di sini ada teks informasi, teks sastra, teks informasi, dan teks sastra. Nah, di sini mana yang akan kita bagikan ke siswa? Contohnya, saya akan karena saya mengajar kelas 9, maka saya akan memberikan yang teks informasi. Nah, seperti ini. Kemudian teks informasi di sini ada 12 soal, waktunya adalah 45 menit. Kemudian komposisi paket soalnya 2 pilihan ganda, 6 pilihan ganda kompleks, 2 pencocokan, dan 2 uraian. Contoh saya bisa menggunakan asesmen ini. Nah, ada dua. Yang pertama online. Online artinya kita membagikan tautan ke dalam murid. Nah, ketika kita membagikan, maka pengerjaan berlaku hanya 3 hari, ya. Setelah itu tidak bisa lagi. Kemudian nilainya akan diperiksa dan dianalisis secara otomatis oleh sistem. Yang kedua ada offline. Kalau offline, kita mengunduh soal tersebut kemudian membagikan soal tersebut kepada siswa. Ya, di sini saya memilih yang online. Kemudian lanjut. Nah, di sini saya sudah memiliki kelas 91. Contoh, saya buat kelas baru. Kelas 92. Jenjangnya adalah kelas 9. Simpan. Nah, setelah itu saya akan letakkan pada folder kelas 92 karena ujian ini akan saya bagikan ke kelas 92.
kemudian lanjut. Nah, setelah kita akan buat tautan, maka dia akan memberitahukan bahwa tautan tersebut berlaku hanya 3 hari. Nah, setelah 3 hari, batas pengumpulannya hanya 3 hari saja, itu buka tautan, buat tautan. Nah, kemudian ini adalah tautan yang bisa kita salin atau kita share ke dalam WhatsApp. Contoh, akan saya salin. Atau saya pilih lainnya, saya akan share menggunakan, saya salin saja, kemudian saya buka tab baru, saya akan kirim melalui Telegram. Contoh di sini, saya akan kirim ke salah satu siswa, kemudian paste. Kemudian bagaimana cara siswa mengerjakan? Siswa mengerjakan dengan cara mengcopy atau mengakses link yang sudah saya berikan tadi. Contohnya, nah ini adalah literasi teks informasi untuk kelas 9 dan 10. Kemudian nomor asesmen ini tidak boleh dirubah, nama lengkap contohnya, kemudian tempat tanggal lahir, Nisen, ini bisa Nisen, kemudian next. Nah, maka akan tampil soal-soal yang sudah ada pada Google Form ya, yang berasal dari portal Merdeka Mengajar tadi. Nah, ini adalah soal yang bisa siswa kerjakan. Ini back 2 dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah lewat dari 3 hari, maka jawaban pengoreksian akan secara otomatis kecuali uraian. Yang berikutnya adalah ya, berandanya seperti ini. Ya, kemudian asesmen siswa, sekarang perangkat ajar. Jika kita akan mengakses perangkat ajar. Saya mengajar informatika, maka yang saya pilih adalah mata pelajaran informatika, kemudian kelasnya kelas berapa. Saya mengajar SMP, maka dia fase D. Nah, ini adalah materi-materi yang dapat saya gunakan atau modul yang dapat saya gunakan dalam kurikulum Merdeka Mengajar atau kurikulum prototype. Contohnya, saya akan mengambil modul ajar informatika bab 1. Nah, ini adalah buku yang bisa saya unduh. Maka yang dipilih adalah unduh buku. Kemudian pilih download. Nah, materi ini akan saya letakkan pada folder download, kemudian save. Jika sudah, kita bisa melihatnya file tersebut pada folder yang kita simpan tadi. Nah, ini adalah buku informatika. Kita bisa lihat materinya seperti apa. Nah, ini adalah materi informatika bab 1 untuk kelas 7. Begitu juga untuk
perangkat ajar yang lain. Tinggal kita memilih yang akan kita ambil mata pelajaran apa. Nih, contohnya IPA. Terapkan, kemudian fasenya tetap kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, ini adalah modul-modul yang dapat kita download yang ada pada portal Merdeka Mengajar atau pada web guru.kemdikbud.go.id. Sekian cara penggunaan atau pemanfaatan dari portal Merdeka Mengajar atau web dari guru.kemdikbud.go.id. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat